صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Hadirin yang mulia, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima salat kita, rukuk kita, sujud kita, dan Allah sempurnakan daripada kekurangan kita, dan Allah kumpulkan kita semuanya di surganya Allah di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, juga kita mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Nikmat jasmani dan rohani, kesehatannya, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, berzikir lewat salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyambut hambanya yang berusaha mendekatkan dirinya lewat zikir, lewat wirid yang diajarkan dalam syariatnya. Allah berjanji akan menyambutnya dengan lebih cepat. Kalaulah seandainya hambaku berusaha mendekatiku, yakni dengan melangkah, dengan berjalan, maka aku menyambutnya dengan berlari. Jadi hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hambanya dari kebaikan-kebaikan hambanya, begitu lebih lagi balasan hadirin. Tandanya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga apa hadirin yang mulia? Sehingga Allah Subhanahu wa taala janjikan lagi bagi hambanya yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan petunjuk lewat matanya, lewat telinganya, lewat tangannya. Tangan hamba tersebut, ya, Allah beri petunjuk karena Allah menjadi tangannya. Kemudian lewat kakinya, melangkah hamba tersebut, Allah beri petunjuk karena apa hadirin yang mulia, Allah menjadi kaki hamba tersebut. Ini hadirin yang mulia, Allah janjikan dalam hadis qudsi, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, timbullah rasa ketenangan dalam hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah berzikir kepada Allah dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, ya. Kenapa hadirin yang mulia, Allah janjikan lagi, ya, bagi hambanya yang istiqamah mengatakan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam artian hadirin yang mulia, bukan waktu sholat saja dia mengakui Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di luar sholat dia juga mengakui dan selalu mengingat akan pesan daripada Rasulnya dan akan ajaran daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang mulia, Rasulullah katakan, kalaulah seandainya kamu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kamu derajat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, tidak heran kita lihat, yakni saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang mana dari kaum muslimin yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadirin yang mulia, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa senang hadirin yang mulia. Beda kalau rohnya itu rohnya yang jahat hadirin yang mulia. Kalau dipanggil dia ngumpet hadirin yang mulia. Kenapa? Karena dia tahu sebenarnya amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa dia lakukan juga amalan yang ditolak? Karena gengsi dia, ya,
tidak mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. Sehingga apa hadirin yang mulia? Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemudahan dia untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangannya. Yang ada apa hadirin yang mulia? Serampangan dia hidup hadirin yang mulia, ya. Serampangan dia hidup, yang namanya serampangan hadirin yang mulia, jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu akhir hayatnya hadirin yang mulia, ketika dipanggil roh tersebut untuk menghadap malaikat Israel, ya, untuk diambil roh tersebut oleh malaikat Israel, dia lari roh tersebut sampai ke ujung jempolnya hadirin yang mulia. Maka ditarik roh tersebut bagaikan anak panah yang sedang menembus perut daripada seseorang hadirin yang mulia, ditarik begitu saja tanpa dia patahkan dulu ujung anak panah tersebut hadirin yang mulia, sehingga roh tersebut keluar daripada jasad begitu sakitnya hadirin yang mulia, bagaikan perut yang terburai isinya karena anak panah tersebut dicabut begitu saja. Namun hadirin yang mulia, roh yang tenang, roh yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dipanggil hadirin yang mulia, begitu senang dia menyambut malaikat Israil. Karena memang itulah yang dia tunggu-tunggu hadirin yang mulia. Sesungguhnya dia hidup di dunia ini sudah bosan. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, kalau tidak ada nasihat mau'izah hasanah, hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia semuanya sudah bosan hidup di dunia ini hadirin yang mulia. Datanglah malaikat tersebut yang dia tunggu-tunggu hadirin yang mulia, senanglah dia menyambutnya hadirin yang mulia. Maka begitu mudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hamba tersebut rohnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tempatkan rohnya di tempat yang mulia hadirin yang mulia. Kenapa hadirin yang mulia? Karena hadirin yang mulia, ketika dia masuk ke alam kuburnya, kemudian setiap orang yang masuk ke alam kuburnya datanglah fitnah, ya, kuburnya bagaikan mesin pres hadirin yang mulia, yang tadinya 2 meter kali 1 meter merapat, ya, bagaikan mesin pres hadirin yang mulia. Kita bisa bayangkan hadirin yang mulia, ya, ini seorang yang masuk ke kuburnya, kemudian kuburnya dipres, liang lahatnya dipres, bagaimana hadirin yang mulia rasanya? Begitu sangat-sangat menakutkan. Namun roh yang Allah Subhanahu wa taala jaga, roh yang tenang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, roh yang istiqamah mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi maupun di waktu petang, di waktu siang maupun di waktu malam, dia berusaha korbankan waktunya, tenaganya, pemikirannya untuk terus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah, kuburannya hadirin yang mulia tadinya meleset, yang tidinya mengepres hadirin yang mulia, yakni meluas sedikit, meluas sedikit, meluas sedikit, meluas sedikit, sehingga meluas seluas mata memandang hadirin yang mulia. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, ya, mengatakan Tuhan kami Allah, artinya apa hadirin yang mulia? Dia siap diatur oleh Allah, dia siap memakai ajaran Allah, dia siap menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam keyakinannya, sehingga bukan dia saja yang mendapatkan, yakni petunjuk dengan sebab dia berkorban, dikorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, halayaknya hadirin yang mulia di sekitarnya mendapatkan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang mulia? Karena dia sebarkan lagi hadirin yang mulia rahasia keimanan ini hadirin, yang dia telah rasakan di waktu hidupnya hadirin yang mulia, sehingga banyak di antara mereka andai talanya mengikuti ajaran Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam.